Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Laporan 8 Malam. KPU RI telah merampungkan rekapitulasi nasional penghitungan suara Pilpres 2024 di 38 provinsi tepat waktu pada Rabu 20 Maret 2024. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka menang di 36 provinsi. Dan berikut hasil rekapitulasi di setiap provinsi serta total suara dari keseluruhan provinsi. Ya pemirsa, untuk membahas lebih lanjut hasil dari penetapan rekapitulasi nasional yang ditetapkan oleh KPU RI telah hadir bersama kami pengamat politik dari Citra Institute, Efriza, dan Kepala Sekretariat Sekber Relawan Prabowo Gibran, Riki Tamba. Selamat malam Mas Efriza dan Bang Riki. Malam. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Tadi kita sama-sama menyaksikan pengumuman penetapan hasil pemilu 2024 oleh KPU RI. Saya langsung bertanya ke Mas Efriza. Mas Efriza, kalau misal kita lihat pengumuman atau penetapan tadi itu seperti apa? Karena sempat skorsing pada saat pembacaan keputusan KPU. Ketua KPU RI Hasyim Asyari ini sempat tersendu-sendu seperti menahan nangis, bahkan sempat dilakukan skorsing yang cukup lama. Menurut Anda melihat ini seperti apa? Apakah ini malah jadi makin menimbulkan banyak asumsi publik terhadap KPU sendiri? Ya, kalau kita melihat apa yang terjadi dan skorsing itu saya rasa itu cuma dinamika semata. Baik. Dan kita tidak perlu terlalu untuk melihat heboh, namun yang pasti catatan yang terbaik saat ini yang bisa dikatakan adalah ini adalah putaran pertama yang langsung terpilih seorang calon presiden, dan yang menariknya adalah dengan suara yang begitu tinggi 58,6%, dan kita juga harus mengakui bahwa ini terpilih di 36 provinsi. Betul. Dan ini artinya rakyat kita semakin cerdas dalam memilih, dan rakyat kita semakin tahu siapa yang layak untuk dipilih. Dan saya mengapresiasi seluruh proses pemilu seperti dinyatakan juga dalam pidato Pak Prabowo dan dikatakan oleh Pak Hasyim juga, bahwa ini adalah pemilu yang sangat terbuka, sangat transparansi. Semuanya bisa melihat, semuanya bisa ikut menyimak, dan streaming dari mulai TPS sampai pusat. Betul. Jadi kita harus mengapresiasi dan tidak perlu lagi menghebohkan sesuatu yang kecil. Baik, saya ke Bang Riki. Bang Riki, kalau misalnya kita lihat ke depannya pasca pengumuman
Pak Prabowo ini terpilih menjadi presiden berdasarkan rapat pleno KPU. Kedepannya kalau dari Bang Rike sendiri ini seperti apa dan apakah relawan akan terus mengawal sampai pelantikan atau seperti apa, Bang? Ya, yang pertama pada Juni 2023 lalu saya juga ada bicara di sini di Garuda TV. Waktu itu saya diundang sebagai ketua DPP Gerindra juga, dan terus saya ditugaskan menghandle relawan oleh Pak Prabowo dan pada Pak Profesor Dasko. Saya nggak kaget karena memang dulu saya udah ngomong kita lagi mengejar target 1 putaran. Baik. Dan alhamdulillah puji syukur Allah mengijabah doa kita semua dan rakyat Indonesia bisa mendapatkan pemimpin yang terbaik, yaitu Pak Prabowo Subianto Djadikusumo dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Dan pemilu kemarin buat saya itu adalah pemilu yang paling ceria. Saya sejak tahun 99 pertama kali ikut pemilu itu merasakan nuansanya, auranya sangat kuat, dan Pak Prabowo benar-benar menampakkan wajah aslinya yang memang aslinya itu anak gaul, Iya. aslinya itu funky, aslinya ceria, yang selama ini mungkin karena terlalu banyak beban yang dipikul beliau sehingga tidak muncul. Nah, di kemarin itulah yang akhirnya wajah asli Pak Prabowo itu yang akhirnya menarik simpati dari generasi muda, khususnya milenial Z. Nah, terkait relawan juga kan ada fenomena tercatat di Sekber dalam Prabowo Gibran lebih dari 500 relawan yang berjibaku kemarin membantu pemenangan 02 Prabowo Gibran, dan ini di mana-mana kita lagi banyak syukuran-syukuran, tapi tidak ada syukuran yang dalam skala besar karena kan masih menunggu. Kemarin Pak Prabowo bilang jangan euforia berlebihan, kita tanggapi dengan santun dan lain sebagainya. Jadi teman-teman relawan tuh tiap hari ada aja yang bikin syukuran sambil buka puasa bersama, dan kita juga sudah menegaskan sikap kita bahwa kita akan mengawal pemerintahan Prabowo Gibran. Bahkan kalau kemarin di teman-teman Projo udah ada jokes, Pak Budi Aristiadi itu ketum Projo ngomong Prabowo Gibran 2024 2034 langsung 10 tahun aja, nggak usah 5 tahun gitu ya. Langsung 2 Ya, periode gitu ya, Bang. artinya memang tekadnya sudah kuat, bukan cuma di yang sekedar relawan Prabowo Gibran, tapi di teman-teman relawan ex relawan Jokowi juga sudah sikapnya seperti itu. Baik, oke Mas Efriza, kalau misalnya kita lihat nih, tadi juga sebelum pengumuman dari KPU ini, 03 akan memberikan statement pada 11.30 besok, 11.30 siang gitu ya, terkait dengan penetapan atau pengumuman yang diberikan oleh KPU dan akan membawa hasil ini ke MK. Kalau pandangan dari Mas Efriza ini seperti apa? Dan satu lagi, kalau untuk pasangan 01 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, ini belum menyatakan sikap apapun, justru lebih cenderung kita belum tahu nih arahnya seperti apa. Pandangannya seperti apa, Mas? Ya, yang jelas bahwa Ganjar Mahfud ini harus mengikuti prosedur, dan prosedurnya jelas 3 hari, ya harus setelah rekapitulasi, setelah selesai itu ya harus mendaftarkan ke MK jika ada gugatan. Dan yang berikutnya MK sudah menyatakan 10 hari kerja. Dan tentu yang harus diperhatikan oleh pihak dari Ganjar 0 provinsi. Dan ini artinya sebuah hal yang bisa dikatakan apakah ini layak untuk diajukan ke MK. 0 provinsi, kekalahan telak, dan ini saya rasa harus diambil posisi bahwa lebih baik tidak usah mengajukan ke MK. Karena 0 provinsi dan dia pernah memerintah 2 periode itu sangat miris buat saya. Dan kalau seandainya ada narasi-narasi untuk seperti itu, walaupun demokrasi, walaupun memang boleh untuk diajukan ke MK, saya rasa lebih baik niat itu diurungkan. Jadi lebih baik introspeksi diri ke dalam. Nah, kalau untuk Pak Anies, jelas bahwa statementnya atau kedekatannya, saya yakin Pak Anies juga sudah mulai berpikir bahwa 2 provinsi itu juga sudah sangat ya sedikit menyenangkan buat beliau. Tapi kalau untuk diajukan ke MK kembali, rasa-rasanya kalau saya berpikir daripada kita menghabiskan waktu dengan pemilu yang sudah bagus, yang sudah ceria, kenapa kita tidak langsung rekonsiliasi nasional saja? Dan itu pun yang sudah dilakukan oleh pemerintahan saat ini. Tongkat estafet diberikan dari Pak Jokowi kepada Pak Prabowo, programnya keberlanjutan, lalu kenapa kita-kita yang sebagai capres, yang saya maksud kita ini, mereka malah tidak legowo. Sementara rakyat sudah bersuka cita dan transparansi pun sudah ada. Dan saya rasa
perlulah mereka untuk memikirkan mengurungkan diri untuk maju ke MK kecuali untuk kursi legislatif. Nah, hal itu saya yakin bolehlah. Baik, Bang Riki, kalau misalnya saya bertanya soal apakah kalau dengan lawan politik Pak Prabowo ini akan merangkul, kira-kira kemungkinan besar apakah seorang Prabowo ini akan merangkul lawan politiknya? Tapi nanti ya Bang Riki, kita jawab nanti usai jeda berikut ini. Pemirsa, dialognya akan kami lanjutkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Laporan 8 Malam. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. 25.000 personil dikerahkan sebagai upaya menjaga persatuan dan kesatuan. Laporan 8 pagi, setiap hari pukul 6 pagi hanya di Garuda TV. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Laporan 8 Malam. Tadi melanjutkan pertanyaan untuk Bang Riki. Bang, kalau misalnya nih dengan lawan politik, apakah Pak Prabowo ini akan merangkul, Pak? Ya, kalau itu udah pastilah Pak Prabowo ini orang yang asik ya. Jadi rekonsiliasi Pak Prabowo dengan Pak Jokowi juga akan dilanjutkan dengan Pak Prabowo akan merangkul paslon 01 dan 03. Cuma kan kita juga sebagai masyarakat juga kalau istilah anak sekarang itu ngadi-ngadi lah. Kalau udah selisihnya lebih dari 50 juta masih mau demo, masih mau gugat ke MK dan lain sebagainya. Kalau yang saya dengar malah banyak kecurangannya kok di pileg kok. Di pileg. Jadi antar partai itu ya mohon maaf ya banyak yang saling colong suara dan lain sebagainya. Jadi masyarakat juga ataupun KPU Bawaslu mungkin MK besok misalnya bisa lebih fokus lagi bagaimana menyelesaikan kecurangan-kecurangan di pileg tersebut, juga kemudian juga ke depan undang-undang pemilu juga mungkin bisa lebih diperbaiki untuk mengantisipasi meminimalisir kecurangan-kecurangan tersebut khususnya di pileg ya. Kalau di pilpres itu relatif kecurangan itu lebih susah, apalagi paslonnya cuma sedikit itu relatif lebih susah. Nah yang paling mungkin kecurangan itu adalah pileg karena saking banyaknya partai, saking banyaknya calegnya, di situ yang rawan. Nah terus juga kemudian saya juga berpikir transisi antara pemerintahan yang lama ke yang baru itu terlalu panjang. Sehingga itu sangat melelahkan ya. Iya. Sangat melelahkan buat publik, sangat melelahkan buat elit politik kita, sangat melelahkan untuk penyelenggara negara. Jadi mungkin juga perlu dipikirkan gimana ke depan undang-undangnya bisa dirubah supaya transisinya itu seperti di negara-negara demokrasi lainnya seperti di Amerika, Inggris dan lain-lain itu paling 1-2 bulan. Yeah. Jadi nggak terlalu panjang transisinya yang sangat melelahkan dan menjenuhkan. Oke. Gitu. Menyambung jawaban dari Bang Riki. Memang kalau dilihat pelantikannya lumayan jauh ya. Ini bulan Masih Maret. Iya. Terus nanti pelantikannya di Oktober. Nah, peralihan antara Presiden Jokowi ke Pak Prabowo Subianto ini bagaimana Mas Efrizal melihatnya? Ya, kalau saya melihatnya jangan melihat jauhnya, tapi kita melihat tongkat estafetnya. Bahwa dari Pak Jokowi diberikan langsung kepada Pak Prabowo. Dan ini adalah fenomena baru, seorang calon presiden yang terpilih dengan yang lama itu tidak berbeda. Tidak Kalau bertentangan. dulu kan antara SBY dengan Pak Jokowi berbeda, antara pemerintah dengan oposisi. Kalau ini tidak berbeda, tidak bertentangan, dan yang kedua kita harus lihat bahwa pemerintahan ini berkelanjutan programnya. Dan saya melihat nggak usah pakai berlama-lama transisi, dan ini sangat menarik. 17 Agustus itu tuh kita sudah melihat 3 calon di dalam pemerintahan. Ada Pak SBY, ada Pak Jokowi yang memerintah, dan ada Pak Prabowo. Kalau itu hadir juga Ibu Megawati dan semuanya dirangkul, saya rasa negara kita itu lebih baik. Ya. Karena fenomenanya adalah membangun untuk negeri. Jangan lagi kita fenomenanya rival berkompetisi. Tapi kita fenomenanya adalah bagaimana kita membangun untuk negeri pasca pandemi. Dan itu yang harus dibawa narasinya. Jadi jauh itu akan terasa dekat ketika kita sama-sama berpikir untuk membangun untuk negeri. Nah, menarik tuh Mas Efri, jawaban dari Mas Efriza ini menarik sekali karena kalau dilihat pola seperti apa sih pemerintahan di kabinet
Pak Prabowo nanti? Dan kira-kira harapan Anda itu dalam susunan kabinet Pak Prabowo itu seperti apa? Iya, hal yang bisa kita lihat, kita bisa kaji pertama adalah nama koalisinya sudah sama, Koalisi Indonesia Maju. Artinya ini adalah part 2 dan ini berkelanjutan. Dan Pak Prabowo juga ada di dalam pemerintahan, koalisinya juga ada di dalam pemerintahan. Saya rasa mereka bisa cepat berembuk. Kira-kira menterinya apa dan bagaimana prosesnya, dan siapa-siapa saja yang harus yang baru, nomenklaturnya harus seperti apa. Saya rasa itu adalah sebuah hal yang menarik dan ini adalah kajian yang perlu kita tunjukkan bahwa inilah Indonesia. Indonesia itu berbeda dengan negara lain. Negara lain kita melihat saling individualis, tapi kalau negara Indonesia adalah negara yang kita sama-sama membangun, kita sama-sama berpikir untuk ayo kita bangun negara ini, kita bangun kelanjutan negara ini dan proses ini. Jadi jangan berbelit-belit. Kalau perlu, PDI Perjuangan yang mencontohkan waktu 2019, dia membawa atau mengajak rivalnya. Dan sekarang ini mestinya PDI Perjuangan juga turut ikut di dalam pemerintahan. Bagaimana dia mulai berpikir narasinya. Karena 3 hal di dalam pemerintahan ini adalah 3 partai yang besar, 3 yang menarik. 1 di DPR-nya adalah PDI Perjuangan, sementara di dalam posisi pemerintahan ada Gerindra dan ada Golkar. Artinya ketiga-tiganya ini bisa sama-sama membangun negeri. Ketiga-tiganya dan partai lain itu bisa bersama. Terus mengapa kita harus berbeda gitu loh. Sementara suaranya pun pada kecil-kecil, cuma 16 gitu loh. Artinya ya sudah, kita harus membangun fokus kepada negara kita. Baik, Bang Riki, kalau ke Bang Riki apa yang akan dilibatkan oleh Sekber ke depannya terhadap pemerintahan Pak Prabowo nantinya? Ya, yang menarik sebenarnya buat saya selaku petugas partai Gerindra yang ditugaskan menghandling badan relawan ya, itu bagaimana kemarin Pak Prabowo udah ngomong terus terang bahwa beberapa hari lalu ya, bahwa beban ke depan itu berat memenuhi janji-janji kampanye. Jadi kita di Sekber Relawan Prabowo Gibran juga sedang intens berdiskusi bagaimana cara mewujudkan janji-janji tersebut. Karena menjadi berkuasa itu bisa jadi akan lebih berat dibandingkan dengan saat menjadi oposisi. Karena berkuasa itu bukan hanya mengelola harapan tapi mewujudkan mimpi-mimpi masyarakat pada masa kampanye kemarin. Nah itu yang sebenarnya concern relawan yang tergabung di Sekber Relawan Prabowo Gibran lebih ke situ. Bagaimana mengawal agar implementasi program-program yang sangat bagus, sangat strategis seperti makan siang dan lain sebagainya, kemudian misalnya bantuan startup untuk anak muda, kemudian mengatasi banyak blank spot, wifi hotspot di seluruh Indonesia dan sebagainya. Karena kalau kemarin Pak Jokowi legasinya adalah membangun infrastruktur dan memang kita rasakan di mana-mana kemajuan infrastruktur, jalanan, pelabuhan, terminal, bandara itu bagus ya. Nah, mungkin ke depan itu di era Pak Prabowo Gibran, Pak Prabowo dan Gibran ini adalah bagaimana meningkatkan sumber daya manusianya. Makanya kalau misalnya ada yang ledekin program makan siang susu itu apa itu orang yang nggak ngerti bahwa itu memang sudah pemikiran yang sangat strategis bahwa anak-anak dari usia dini gizinya harus tercukupi. Betul. Karena kita ingin sumber daya manusia ke depan itu adalah anak yang cerdas. Kalau gizinya nggak terpenuhi, gimana mau cerdas? Kalau masyarakatnya pada bodoh, gimana bangsanya mau bisa maju? Itu yang pemikiran strategis Bapak. Nah itu yang nanti akan kita kawal supaya bisa terimplementasi dan relawan solid. Siapapun yang mengganggu nanti program-program Pak Prabowo Mas Gibran, relawan tegak lurus satu komando, Presiden Prabowo Subianto Djadekusumo. Baik, siap. Kalau statement singkat dari Mas Efriza, ke depannya pemerintahan Prabowo Subianto itu harapannya seperti apa? Singkat saja, Mas. Ya, harapannya jelas bahwa Pak Prabowo harus menyelesaikan visi misinya dan menurunkan menjadi program kerja, dan tentunya ia harus melanjutkan program Pak Jokowi saat ini, dan tentunya yang terbaru harus dihadirkan. Dan ini adalah yang disebut dengan keberlanjutan dengan kecerdasan. Baik, terima kasih Bang Riki atas waktunya, Mas Efriza juga terima kasih. Semoga setelah ini udah nggak ada lagi huru hara ya, semuanya udah legowo menerimanya ya. Dan semoga Garuda TV makin besar. Amin. Baik, terima kasih Bang Riki, Mas Efriza.